semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Kita. Nah, berhubung kita masuk ke bulan baru, pastinya kita kembali lagi dengan tema yang baru juga. Nah, berhubung kita dengan tema yang baru, kita mendapatkan dua teman baru yang kita undang untuk podcast hari ini. Bisa perkenalan diri kakak dan kamu siapa namanya? Halo semua, perkenalkan nama aku Nadia dari kelas 9C. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lisna Kristalia Sirait dari kelas 8F. Nah, tapi kalau mereka perkenalan, masa kita nggak perkenalan sih kak? Iya nih, kayaknya belum pada kenal juga deh. Jadi, perkenalkan aku Michelle dari Sekbid Hubungan Masyarakat. Lalu ada Dan gua Bima, gua dari Sekbid 10 yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan kita akan membawakan tema yaitu bijak dalam bermedia sosial. Nah, kita kan nggak tahu nih kabar mereka gimana, apa mereka capek, gimana sih feeling mereka dalam masuk ke podcast SMP Madiwala Cibinong ini. Tertekan nggak sih kak menurut kakak? kalau dari muka-mukanya sih aman sejahtera sih. Coba disampaikan aja deh. Pengalaman aku ikut podcast ini sebenarnya aku senang karena aku bisa nambah pengalaman baru buat masa depan juga. Terus bisa melatih pembicaraan aku di depan umum gitu. Nah kalau kamu, Krista? Kalau aku ya senang sih bisa tampil di channel YouTube OSIS SMP Mardiwaluya. Jadi aku juga bisa sama kayak Nadia tadi bisa ngelatih public speaking aku di depan orang-orang lain. Nah, kan pergantian tahun, yang kelas 7 jadi kelas 8 dan kelas 8 jadi kelas 9. Kesibukan kalian nih akhir-akhir apa sih? Terkhusus untuk yang baru naik kelas 9 gitu. Kalau aku sih udah naik kelas 9 ini sebenarnya emang banyak tugasnya ya. Kayak apalagi sekarang ada kurikulum merdeka, jadi banyak kerja kelompoknya juga. Terus tugasnya juga numpuk banget. Kalau aku sih ya dari kelas 7 ke kelas 8 itu harus tambah serius. Apalagi dengan kerja kelompok yang tambah banyak dan teman-teman yang bisa dibilang kurang dapat bekerja sama. Aduh, udah cukup deh kayaknya perkenalan. Sekarang kita masuk aja ke inti dari podcast ini deh. Yang pertama, yang paling dasar, menurut kalian gimana sih cara untuk memastikan informasi yang kita sebarin dari media sosial itu akurat dan bisa dipercaya? Kalau dari aku ya, misalnya nih kita dapat informasi dari website-website yang ada di Google gitu. Biasanya kan pasti ada penulisnya atau sumbernya, terus ada judul, ada isinya juga. Yang pertama yang harus kita perhatiin itu tentunya sumbernya. Apakah penulis ini sudah menulis banyak informasi yang berdasarkan fakta atau tidak? Terus dari judulnya juga, kalau judulnya itu provokatif atau bersifat sensitif, itu harus dihindari juga. Nah, selanjutnya dari isinya. Tentunya kita harus baca dari awal sampai akhir sebelum kita bagi ke orang lain. Kalau isinya negatif atau isinya ngata-ngatain seseorang, itu kan nggak boleh ya. Jadi kita harus hati-hati juga dengan informasi tersebut. Kalau menurut aku dari pengalaman ya, kemarin kan ada KSR, jadi ada banyak banget informasi-informasi yang dimulai dari batch 1 itu dimulainya jam berapa, ada yang bilang sore, ada yang bilang malam. Nah aku jadi lebih baik cari sendiri ke media sosial yang benar-benar terpercaya dan penulisnya itu benar-benar memberikan informasi yang jelas dan detail. Nah, kan dalam bermedia sosial itu kita harus menggunakannya dengan bijak, betul bukan? Ya kan? Nah, menurut kalian tuh udah bijak belum sih dalam menggunakan media sosial? Boleh diceritain nggak pada kita gimana kalian menggunakan media sosial itu? Kalau aku sendiri ya, selama ini sih aku pakainya hanya untuk alat pencari kayak informasi ataupun hiburan-hiburan aja. Nggak pernah yang kayak untuk memakai hal yang negatif. Jadi menurut aku sih aku udah memakai sosial media dengan cara yang baik dan bijak.
Menurut aku bisa dibilang cukup baik karena ada beberapa kayak postingan kayak story IG yang aku buat itu pakai kata-kata yang mungkin atau apa ya gerakan yang sensitif itu kayak kasar lah ibaratnya. Jadi kurang apa ya kurang baik. Tapi kalian pernah nggak sih kayak nemu teman kalian menggunakan media sosial itu untuk menggunakan hal yang dalam tanda kutip sebagai hal yang baik gitu? Pernah sih, sering banget, karena teman-teman aku nggak pernah aneh-aneh juga tentang sosial media gitu. Kalau kamu pernah nggak? Kalau aku pernah sih. Jadi teman-teman aku nggunainnya juga baik-baik aja. Walaupun ada beberapa yang gunainnya dalam untuk ke arah-arah yang negatif. Kalau menurut kalian ya, kenapa sih orang-orang tuh dikatakan harus bijak dalam bermedia sosial? Maksudnya kan banyak tuh mereka yang menggunakan media sosial secara gratis, terus upload IG, upload story, upload segala macam lah suka hati mereka. Tapi di satu sisi mereka diingetin buat bijak dalam bermedia sosial itu. Nah, menurut kalian kenapa? Seseorang tuh harus bijak dalam sosial media karena kayak sekarang aja nih ya, banyak di Indonesia maupun belahan negara lain yang selalu pakai media sosial itu untuk hal-hal negatif gitu loh. Jadi dia nggak bijak pakainya. Contohnya kayak buat pornografi, ngata-ngatain orang lain, ataupun cyberbullying. Nah, yang kayak gitu kan nggak boleh ya. Nah, kita sebagai remaja sekarang ini tentunya harus mulai menanamkan sikap-sikap yang untuk berbijak dalam media sosial agar kita itu nggak seperti oknum-oknum yang di luar sana gitu. Terus kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku kita harus bijak menggunakan media sosial itu karena kita harus juga menjaga perasaan orang lain. Kayak katakannya dia tadi, kayak mengejek orang lain atau hate comment itu bisa mengganggu mental seseorang. Kayak mereka jadi tidak terbuka lagi. Tapi kalian pernah nggak ngata-ngatain teman kalian di media sosial, misalkan main game terus kalah, habis itu Kalau itu sih pasti sering ya, soalnya kayak main game, emosi, terus jadinya ngelontarin hal-hal yang nggak baik gitu ke teman-teman gitu. Kalau aku bukan di game sih, jadi kayak apa ya, misalnya ada kerja kelompok, nah terus kerja kelompoknya itu dilakukan di rumah. Nah kita WA-an tuh, nah kadang tuh ada yang hal yang kesel, membuat kita kesel, jadi kadang terlontarkan kata-kata yang negatif gitu. Jadi harus banget bijak ya dalam bermedia sosial. Selain harus bijak, harus juga menjaga privasi sendiri maupun orang lain. Menurut kalian nih, apa langkah yang bisa diambil dalam menjaga privasi diri kalian sendiri maupun orang lain? Kalau dari aku sendiri, selama aku bermedia sosial ini untuk menjaga privasi dan data-data aku, biasanya tuh aku menghindari postingan-postingan atau konten yang memberikan data-data penting aku, ataupun hal-hal yang berlebihan gitu. Contohnya kayak akte, KTP, kartu pelajar. Kan itu sebenarnya data-data pribadi kita yang harus kita simpan dengan baik kan, bukan untuk diumbar-umbar ke sosial media. Jadi itu harus hati-hati banget. Kalau menurut aku juga berpendapat sama sih karena dia kayak kita tidak boleh menyebar-nyebarkan informasi pribadi kita. Nah untuk kalau informasi pribadi orang lain itu kita dapat mencegahnya dengan tidak mengumbar-umbarkan video orang lain ketika sedang melakukan sesuatu. Jadi kayak kita jangan diumbar-umbarin, cukup mereka dan Tuhan mereka yang tahu. Tapi kan banyak banget malah yang kayak dari foto-foto aib atau dari apa gitu terus dijadiin stiker gitu. Menurut kalian gimana? Harus disanksi atau enggak? Menurut aku sih harus ya kayak gitu, karena kan itu termasuk kayak aib orang, privasi orang yang harusnya tuh nggak boleh dikasih tahu ke orang lain. Jadi harusnya dipendam aja, atau enggak dikasihnya ya ke teman dekat aja, nggak usah diumbar-umbar ke masyarakat luas gitu. Kan nanti jadinya berabe ya kalau kesebar. Kalau menurut aku iya sih harus Kak, soalnya banyak banget sih teman-teman aku ngelakuin itu dan gak sedikit orang-orang
yang IP yang diumbar-umbar itu menjadi introvert gitu, kayak tertutup gitu. Bener sih, kayak banyak yang malah jadi kayak takut untuk ngapa-ngapain karena dikit-dikit dijadiin stiker, dikit-dikit diumbar aibnya. Terus kalau misal apa pentingnya untuk memikirkan dampak dari berkomentar di setiap unggahan atau di postingan orang lain yang misalnya ada sesuatu yang buruk tapi kita harus negur tapi mereka mudah tersinggung, kayak gimana contohnya? Kita itu harus mikirin dampak bagi orang lain juga, karena kayak dampak bagi orang lain itu kan beda-beda. Misalnya nih, kita lontarin komentar jahat ke orang lain, tapi kita nggak mikirin kalau kita di komentar jahat seperti itu, apakah kita mau menerima atau tidak. Kalau emang kita nggak mau nerima, ya kita nggak usah lontarin itu ke orang lain, karena kita sendiri aja nggak mau nerima. Terus orang-orang juga berbeda-beda kan responnya terhadap komentar jahat. Ada yang kayak mengalami gangguan kesehatan mental kayak kecemasan, ada juga yang self harm kayak gitu. Jadi harus dihindari komentar-komentar yang jahat untuk ke orang lain juga, karena dampaknya kan beda-beda ya. Kalau menurut aku sih, kalau orang itu kayak benar-benar berbuat salah atau menyinggung orang lain, ya harus ditegur sih. Tapi kalau orang itu benar-benar gampang banget tersinggung, kita bisa melakukannya, menegurnya dengan cara yang halus. Ya kalau nggak terima, ya gitu. Nah, terus kan dari media sosialnya itu kita tuh sering dibilangin kan dampak negatifnya lah, terus dampak-dampaknya apalah, kecanduan segala macam gitu kan. Kayak dampak negatifnya tuh kecanduan sama dewasa, habis itu segala macam dampak yang negatif gitu. Kalian pernah nggak kayak nemuin teman kalian tuh kena dampak negatif dari media sosial gitu? Pernah banget dan sering banget, kayak ada yang sampai kecanduan main game, terus maunya main HP mulu, tugas-tugasnya nggak diselesain kayak gitu. Itu pasti sering banget sih terjadi. Ya kalau yang kayak gitu tentu banyak banget di kalangan remaja, apalagi di SMP, karena baru megang HP gitu kan, nggak tahu, main game lah sampai larut malam. Apalagi kalau baru nyampe ke sekolah, buka Mobile Legends gitu. Ini gini kan, SMP masa-masa remaja dan baru mulai mengenal kan sesuatu yang ingin mereka tahu. Teman kalian ada nggak yang kayak sering banget ceritain, gue tuh pernah nonton ini segala macam, dan memang itu negatif, dan mereka dengan bangganya bilang, gue pernah nonton film ini, dan lagi-lagi kan baru kan ada tuh kasus, adalah pokoknya itu nggak boleh disebut, dan teman kalian dengan bangganya, gue pernah nonton ini, ada nggak? Ada, justru kayak agak jijik ya sebenarnya dengarnya, karena itu kan bukan hal yang positif untuk diumbar-umbarin juga. Terus buat apa diumbar-umbarin, masa kayak semangat banget juga ngumbarinnya, kan nggak ada untungnya juga buat orang lain gitu. Kalau yang kayak gitu ada sih, bisa dibilang itu banyak banget. Soalnya di kelas aku juga ada, dia kayak nonton sesuatu yang negatif itu, di abis pembelajaran sekolah tuh di depan kelas dia nonton kayak gitu, terus dengan bangga nunjukin, gue nonton beginian. Itu agak kayak membuat harga diri dia itu kayak makin rendah gitu. Banyak lah dampak negatif dari media sosial. Tapi belum tentu semua yang negatif itu tidak mempunyai sisi baik, karena semua hal pastinya mempunyai sisi baik dan sisi buruk, dan mereka saling berdampingan. Menurut kalian tuh ada nggak sih sisi baik dari media sosial? Wah, kalau dampak positifnya tentu banyak banget ya dari media sosial ini. Contohnya kayak aku tuh bisa dapat banyak teman dari sosial media. Contohnya kayak dari Instagram, kayak DM-an gitu, terus nanti jadi teman kayak gitu. Atau enggak, kita juga bisa cari-cari informasi yang tercepat, mulai dari yang kayak pembelajaran, pengetahuan, ataupun yang non pengetahuan. Ada juga kayak hiburan berupa kayak lagu-lagu gitu, ataupun konten komedi yang biasa kita lihat di kayak TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kalau menurut aku, ya tentu banyak banget dampak positifnya. Kayak kita dapat
melatih diri kita untuk mengekspresikan diri walau cuman DM-an, WA-an doang. Nah terus kita dapat teman-teman baru yang di luar sana, kayak mulai dari DM-an, itu gampang banget nyari teman. Terus kan kita tuh akhir-akhir ini ya, guru-guru tuh sering banget presentasi dan kita selalu pakai ya, aplikasi yang namanya Canva. Terus dalam Canva ini kan biasanya kerjasama presentasi kan. Terus kalian ngegunain media sosial ini tuh itu nggak sih kayak pokoknya ngebantu kalian dalam membuat presentasi ini gitu, berhubungan dengan guru juga kan, pelajaran. Iya sih, selama aku pakai media sosial ini tentu banyak banget dampak-dampak yang kayak gitu yang membantu aku, kayak Canva lah, atau enggak TikTok kan. Kalau nggak salah kelas 9 ini baru ada project. Nah projectnya itu tugasnya membuat video tema belajar dan juga remaja. Nah seluruh ini kan aku bahasnya itu 3 metode belajar yang bisa dipakai oleh remaja. Nah informasi-informasi ini aku dapat tuh juga dari internet juga, jadi tentu membantu banget sih bagi aku. Kalau menurut aku ya berguna banget sih. Jadi kayak kita ngebuat presentasi dari Canva itu, kita juga harus memerlukan informasi dari internet juga. Nah terus kalau untuk komunikasi antar teman, ini presentasinya gimana, bisa juga lewat internet. Nah kan tadi kalian nyebutin ya dampak negatif media sosial tuh ternyata banyak banget. Terus nih ya, andai kata contoh misalkan kalian ngelihat teman kalian lagi ngegunain media sosial itu buat hal-hal yang memang tidak seharusnya kita lakukan atau memang tidak benar. Terus kalian tuh bakal ngapain mereka sih? Apa bakal keplak mereka? Apa bakal mukul mereka? Segala macam. Biasanya kalau aku lihat oknum-oknum atau teman aku yang kayak gitu nih, contohnya nih, misalnya ada satu video di TikTok, terus ada oknum-oknum yang nggak jelas, kayak komen-komen yang nggak positif juga. Nah caranya itu biasanya aku nasehatin panjang lebar, kayak kita nggak boleh kayak gini. Tapi yang harus kita perhatiin juga, meskipun kita kebawa emosi karena komentar negatifnya, kita nggak boleh nyerang balik dia juga, karena sama aja kan kita cyberbullying juga ke orang yang ngatain itu. Kita perlu jelasin pelan-pelan aja dan tegur gitu. Terus kita kasih juga solusinya gimana supaya nggak kata-katain orang kayak gini, mendingan atau nggak di private aja ngomongnya kalau emang nggak suka gitu. Kalau menurut aku setuju banget sih sama Kanadia, yang dimana kayak kita harus jaga omongan juga. Nah terus kalau untuk teman-teman kita yang sedang melakukan hal media sosial untuk hal-hal yang negatif itu, kadang secara tidak spontan kayak langsung mukul gitu, kayak ngapain ngelakuin kayak gitu. Terus kita negur, kadang juga pakai cara yang kasar. Terus ini nggak sih, kayak pernah nggak sih kalian ngeliat temen kalian ngechat terus tiba-tiba woi sensor, habis itu tiba-tiba oh yatim lu main nggak bisa, lu yatim yapit segala macam, habis itu lu nggak bisa main, lu nggak bener, lu kata-kata binatang, kata-kata hewan segala macam keluarin, terus ngatain nama bapak, nama emak, nama kakek, nama eyang segala macam. Terus pernah nggak sih kalian ngeliat abis itu kalian ngeliat nih, terus kalian negur? Biasanya kalian negur gimana kalau misalkan gitu? Apa pukul, apa marahin, ngomelin? Aku biasanya ya sih, misalnya kayak dari kelas 7, 8, 9 tuh pasti tiap hari ketemu aja sama orang kayak gitu. Biasanya sih aku kalau nggak marahin, aku nasehatin. Kalau emang dia itu emang parah banget ya, aku marahin. Kalau nggak kayak digeplak gitu bisa juga kadang-kadang. Kalau aku di kelas tuh banyak banget sih yang ngatain nama orang tua, kakek, nenek atau segala macam itu. Kadang aku secara spontan riakin kayak, woi itu siapa itu? Terus kayak negur. Kalau bisa dibilang negurnya itu secara singkat sih, soalnya sedang dalam pelajaran kayak gitu-gitu. Coba Kak, boleh contohin nggak marahnya gimana? Kan kita juga penasaran nih, marahin kan banyak, ada yang ngomelin, ada yang ngapain,
Iya sih singkat gitu kayak, woi maksudnya apa kayak gitu Iya. doang sih paling. Terus apa ya, kayak pernah nggak sih kalian bener-bener marah yang bener-bener sampai bener-bener ngomelin panjang lebar segala macam, sampai mereka juga oh ya maaf kak, diam aja, terus habis itu tiba-tiba pergi sendiri, pernah nggak sih? Aku sih kalau kayak gitu nggak berani sih ke orang ya. Kalau emang benar-benar marah banget, biasanya aku pendem aja atau enggak misuh-misuhnya ke temen deket kayak gimana sih dia kayak gini, heran banget jadi orang kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu, kayak marah-marahnya ke temen deket aja. Kalau menurut kalau aku sih kalau benar-benar marah gitu kadang aku apa ya, kadang ya balas balik dengan suara yang lebih besar, tapi nanti ujung-ujungnya juga nanti diwaan minta maaf gitu-gitu, klarifikasi. Kalau mereka salah, kalau misalkan mereka yang salah, kenapa kita yang harus klarifikasi? Aduh, biasanya tuh orang kayak gitu tuh sifatnya emang kayak nggak mau salah gitu loh. Jadi tuh mau diomongin kayak gimana juga sampai berbusa mulutnya juga nggak bakal tobat dia. Jadi biasanya paling kayak ngomongnya ke guru. Kan guru biasanya murid-murid kayak gitu takut kan sama guru. Jadi ya biasa aja juga lapor ke guru sih biasanya. Kalau kalian kan untuk menggunakan media sosial termasuk udah bijak, tapi dalam pengelolaan waktunya udah bijak belum kalian? Kalau misal udah, boleh nggak bagi jadwal atau tipsnya biar kalian bisa mengelola waktu di, apalagi untuk kelas 9 yang sekarang itu udah padat banget jadwalnya, di tengah ulangan, tugas presentasi, terus ada lagi kita harus butuh hiburan juga, kayak kadang malah jatuhnya kecanduan. Kalau biasanya ya kalau benar-benar kayak besoknya ulangan atau enggak misalnya ada 2 terus hari ini eskul kayak gitu segala macem, biasanya aku tuh atur jadwal gitu. Jadi misalnya dari misalnya pulang jam 5 nih, dari jam 5 sampai jam 7 tuh aku boleh melakukan hal apa yang aku suka, kayak istirahat, scroll TikTok, pokoknya apa aja yang aku suka. Nanti start jam 7 sampai jam yang udah ditentukan itu aku harus fokus belajar, kalau nggak ngerjain tugas, beberes rumah dan lain-lain gitu. Jadi harus sadar diri juga kalau kita tuh sebenarnya udah over nih pakai media sosial, jadi harus dibatasi juga penggunaannya. Kalau aku sih kalau dalam apa ya ngatur waktu gitu, benar-benar dari pulang sekolah itu benar-benar no HP ya, no HP dari pulang sekolah sampai dari jam 8 sih. Itu beres-beres, ngerjain tugas atau enggak ngebantuin orang tua. Walau kadang sering kebablasan sih. Ya. Jadi kuncinya emang harus di diri sendiri ya, yang sadar waktu, sadar tugas. Tapi kalau misal kalian ketemu orang yang benar-benar kecanduannya di fase yang udah nggak inget waktu gitu, kalian bakal gimana sih ke dia? Kayaknya sih di pelan-pelan, kayak kita aja yang ubah atur jadwalnya gitu loh, kayak suruh ini suruh itu biar dia tuh nggak terpaku mulu sama media sosial. Soalnya kalau udah kecanduan itu kan nanti jadinya berabe, terus jadinya susah juga kalau udah kecanduan, nanti nggak bisa lepas. Nanti kayak masalah duniawi yang aslinya itu mau dikemanain kalau dia tuh fokusnya ke media sosial terus gitu. Kalau untuk itu kita bisa nyoba apa ya, ngasih saran-saran kegiatan positif-positif lainnya, kayak misalnya ada eskul atau enggak kayak les gitu, atau kayak main bareng teman di luar. Kalau sekarang kalian kan tergolongnya udah pandai mengelola waktu, tapi pernah nggak kalian di fase yang bener-bener kecanduan sampai nggak bisa ingat waktu, sampai dimarahin ortu, dimarahin guru, kalian yang ngalamin sendiri gitu? Aku sih pernah banget ya, apalagi waktu masa COVID-19 itu kan kayak kita tuh di rumah mulu, terus kita main HP mulu. Itu aku sampai kayak bener-bener 24 jam nonstop itu main HP terus. Kadang main HP aja sambil dicas gitu biar bisa tetap main media sosial. Nah di situ tuh aku kayak ngebiarin tugas-tugas di Google Classroom kayak sampai tengahnya udah berapa, so aku baru kirim sekarang kayak gitu. Jadi harus kecanduan banget sih waktu itu. Kalau aku sih pernah banget pas itu kelas 6, yang dimana itu baru pertama kali megang HP. Jadi kayak kecanduan, yang benar-benar kecanduan, karena ini pertama kalinya aku megang barang ini gitu.
Jadi di pencapaian kalian sekarang juga ada fase yang dimana kalian lagi rendah-rendahnya ya. Jadi perjuangan kalian tuh bukan benar-benar dari tiba-tiba boom rajin gitu. Jadi semuanya itu ada fasenya, harus dilewatin. Sadar diri juga akan tugas. Terus ya sadar diri paling penting sih. Kalau misal kalian nggak sadar diri nggak bakal bisa berubah. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang nonton video ini, marilah kita contoh mereka berdua. Karena mereka sungguh-sungguh hebat dalam melawan egonya. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu. Gue jujur gak expect mereka bisa begitu karena gue sendiri juga kecanduan, jujur aja. Buat kalian yang di rumah, kalian harus contoh mereka berdua dan wajib banget kalian contoh, jadiin pelajaran. Nah, kalian ada pesan-pesan nggak buat mereka, teman-teman yang di rumah gitu? Pesan aku sih buat kalian yang di rumah, jangan lupa untuk atur waktu kalian dalam media sosial. Terus tugas-tugas yang kayak kerja kelompok itu tolong kerja ya. Kalau ada kerja kelompok jangan jadi beban kelompok. Karena kan itu juga berguna buat nanti kalian pas kerja, jadinya ambil bagian dari kerjaan itu. Nah, yang ketiga juga kalian harus sadar akan tugas-tugas di sekolah. Terus kita jangan lupa untuk bersosialisasi juga dengan teman-teman asli kita yang ada di real life kita gitu. Kalau dari aku buat teman-teman yang di rumah, kalian aku harapin bisa dapat mengatur waktu kalian, kayak kalian benar-benar mentingin apa yang akan terjadi di masa kemudian kalau kalian gak melakukan hal tersebut. Nah, buat teman-teman yang di rumah juga aku saranin untuk memenuhi kegiatan-kegiatan positif seperti ekskul atau les atau main-main bareng teman kalian tanpa menggunakan media sosial. Nah, itu pesan dari mereka, ingat dan terapin. Dan mungkin udah jam berapa ini? Udah lumayan lama ya kita di sini, dan mungkin ini kita bakal tutup, kita bakal berpisah, tapi perpisahan bukan untuk selamanya, karena perpisahan itu untuk mendewasakan kita dan bukan untuk memisahkan selamanya. Jadi pembelajaran apa yang kita gagal di hari ini janganlah dijadikan sebuah kegagalan di hari esok, karena hari esok akan jauh lebih indah dari hari ini. Terima kasih bagi kalian yang bagi semua yang sudah menonton. Tetap semangat dan percaya bahwa besok hari akan lebih indah dari hari ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Bye bye.